Yuk di subscribe, like, komen, juga share video ini. Pertama-tama aku mau siapin bumbunya dulu. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, cabai rawit, daun jeruk, lalu juga jahe. Sini ada lengkuas, sereh, daun salam, cabai merah keriting, sama kemiri. Nah sekarang bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, sama cabai merah keritingnya itu di blender dulu, dihaluskan. Nah karena ini kunyitnya panjang, jadi aku mau potong-potong dulu kecil ya. Ini dihaluskan, di blender boleh, di chopper boleh, atau diulek juga boleh. Nah ini juga aku udah siapin ayam yang sudah dicuci. Ini seberat 500 gram. Sekarang aku mau rebus dulu, jadi dikasih air sama bawang putih parut. Ini supaya nanti air rebusannya juga nggak amis ya. Selain bawang putih, aku juga mau kasih jahe parut. Nah ini diaduk rata. Sekarang direbus dulu. Lalu kalau ada yang kotorannya bisa dibuang ya. Air yang kelihatan kental seperti ini bisa dibuang. Nah kalau sudah direbus, sekarang disisihkan dulu untuk ayamnya. Aku mau tumis untuk bumbu halusnya tadi. Nah kalau bumbu halusnya ini sudah harum, sekarang dimasukkan untuk tadi bahan tambahannya. Ada daun salam, daun jeruk, sereh, sama lengkuas. Nah ini diaduk rata. Aku mau tambahin juga ketumbar. Lalu jinten. Jinten ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman ada boleh dipakai, ini akan lebih enak rasanya. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Lalu juga pala bubuk. Ini diaduk rata dulu, ditumis dulu sampai dengan bumbunya itu tercampur dengan rata. Nah kalau bumbunya udah keluar minyak, kelihatan ya, jadi ini sudah keluar minyak untuk bumbunya. Sekarang dimasukin untuk ayamnya. Jangan lupa air rebusannya juga dimasukin ya teman-teman ya, untuk kaldunya. Nah ini sekarang diaduk rata dan dimasak sampai dengan kira-kira sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Atau sampai dengan ayamnya itu betul-betul jadi empuk dan meresap bumbunya. Karena aku mau bikin semur, otomatis aku juga mau tambahin kecap. Kecap ini kira-kira sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan. Jadi sesuai dengan selera teman-teman aja. Kalau suka yang warnanya hitam banget, nanti jadinya hitam pekat, boleh ditambah agak banyak kecapnya. Atau kalau misalnya enggak, sekitar 2 sendok 3 sendok aja itu cukup ya. Nah ini kalau bumbunya udah meresap, udah tinggal dikit juga kuahnya, bisa ditambahkan untuk seasoningnya. Jadi bisa ditambahkan untuk garam dengan penyedap jamur. Nah, ini diaduk rata lagi. Untuk garamnya kira-kira sekitar setengah sendok teh ya, barengan dengan penyedap jamur. Nah terakhir aku mau cemplungin untuk cabai rawitnya. Jadi dimasukkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau. Sekarang dikoreksi untuk rasanya.
ternyata masih kurang asin sedikit lagi. Jadi aku tambahin garam sedikit lagi ya, sekitar setengah sendok teh lagi. Diaduk rata. Sekarang bisa dikoreksi rasa lagi. Kalau sudah oke, bisa diangkat dan dimatikan. Ini semur kecapnya sudah jadi ayamnya. Bener-bener enak loh. Bumbunya medok banget, kental bumbunya. Lalu ayamnya itu juga meresep loh. Ini cuma dimakan pakai nasi putih aja, sudah enak banget. Nah, boleh dicoba ya teman-teman untuk resepnya. Pertama-tama aku mau siapin ayam. Ini sudah dipotong-potong ya dan dicuci bersih, seberat 500 gram. Lalu aku mau marinasi dulu pakai garam sama penyedap. Nah, ini diaduk rata, dimarinasinya minimal 30 menit supaya ayamnya itu nanti dalam-dalamnya ada rasanya. Kalau sudah di 30 menit dimarinasi, sekarang digoreng dulu untuk ayamnya tadi. Minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya, jadi pakai minyak sedikit aja dan digoreng nggak terlalu kering. Jadi yang penting dia matang aja. Kalau ayamnya sudah kering, sekarang bisa diangkat terus ditiriskan dulu. Nah, untuk bumbunya aku pakai 5 piece bawang putih, lalu 10 bawang merah, 4 kemiri, lalu ada kunyit, jahe, pakai cabai rawit. Nah, cabai keriting juga, lalu ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, sama serai. Nah, sekarang di blender dulu ya, atau dihaluskan untuk bumbunya. Kalau sudah, sekarang ditumis dulu. Kalau baunya sudah harum dan juga sudah lebih kering, untuk bumbu halusnya tadi dimasukin daun salam, daun jeruk, serai, sama lengkuas. Lalu kalau sudah dimasukkan untuk ayamnya tadi, tinggal diaduk rata aja. Di sini aku mau tambahin air ya, sebanyak 150 ml. Atau sesuai selera teman-teman mau banyak atau sedikit untuk kuahnya. Lalu untuk seasoningnya cuman garam, penyedap jamur, sama gula pasir sedikit aja. Supaya ada balance ya, rasa asin, gurih, dan juga ada sedikit manis. Nah, ini udah tinggal diaduk-aduk aja sampai dengan bumbunya itu meresap ke ayam. Karena ayamnya udah mateng, itu dimasak cuma sekitar 30 sampai dengan 40 menit aja. Lalu kalau sudah, sekarang tinggal dimasukkan tadi cabai rawit utuhnya sama terakhir daun kemangi. Ini daun kemangi yang bikin sedap, enak banget nanti rasanya. Nah, sekarang tinggal diaduk rata aja, nggak perlu lama-lama ya. Jadi kalau udah daun kemanginya tercampur dengan rata, langsung dimatikan aja. Nah, ini udah kecampur rata ya, tinggal dikoreksi buat rasanya. Kalau sudah oke semua, sudah balance untuk rasanya, bisa dimatikan. Nah, ini dia ayam rica-ricanya. Enak banget. Betul-betul enak loh. Bumbunya medok. Lalu ayamnya juga empuk. Apalagi ditambah sama daun kemanginya. Jadi wangi. Enak banget. Ini gak perlu pakai apa-apa.
tinggal pakai nasi putih aja, sudah ngelabui. Nah, dicoba ya teman-teman untuk resepnya, karena super gampang dan super banget enaknya. Pertama-tama aku siapin ayam yang udah dipotong 12, ini seberat 800 gram, udah aku cuci bersih ya. Lalu untuk bumbu halusnya, di sini aku siapin bawang merah, bawang putih, terasi, kemiri, ada kunyit, jahe, sama cabai. Untuk banyaknya nanti teman-teman bisa lihat ya di deskripsi box. Nah, lalu untuk bumbu pelengkapnya di sini ada daun salam sama daun jeruk, ada santan, tomat, lalu asam jawa, lengkuas, gula merah, sama cabai rawit. Nah, sekarang untuk bumbu halusnya kita blender dulu ya tadi. Untuk bawang merahnya aku pakai sekitar 8 piece, lalu bawang putihnya 6 piece. Lalu ada jahe, kunyit, sama cabai. Cabainya ini opsional ya, kalau mau pedas ya boleh ditambah, kalau enggak ya silahkan dikurangin. Nah, ini aku tambahin juga minyak goreng sedikit aja ya, sekitar 1-2 sendok supaya nanti lebih gampang untuk halusnya. Lalu di blender halus. Kalau sudah, sekarang bumbunya tadi ditumis dulu. Dimasak sampai dengan dia harum dan juga berubah warna. Kalau sudah bisa ditambahin pakai serai, daun salam, daun jeruk, sama lengkuasnya. Nah, kalau udah harum juga, sekarang tinggal masukin untuk ayamnya tadi. Diaduk rata dulu sampai dengan ketutup sama bumbunya ya. Nah, ini ayamnya aku mau ungkep dulu, jadi ditambahin air itu sekitar 200 ml. Sengaja aku pakai airnya agak banyak, jadi untuk ngungkepnya supaya nanti kuah bumbunya juga sisanya masih banyak ya. Karena aku seneng kalau ada bumbunya itu ada sedikit apa ya, basah-basah nyemek-nyemek gitulah. Nah, ini sudah mendidih airnya, bisa ditambahin gula merah. Lalu sama tadi air asam jawa. Jadi asam jawanya itu dikasih air sedikit ya, sekarang tinggal disaring. Nah, diaduk lagi, sekarang tinggal ditutup, diungkep lagi. Jadi biar sampai meresap, lalu kuahnya juga sudah menyusut ya. Nah, ini tinggal diaduk lagi supaya bagian atasnya juga kena dengan bumbunya. Lalu dikasih garam, tinggal dikasih seasoning garam, penyedap, sama kaldu jamur. Sudah cukup, hanya itu aja, nggak pakai bumbu-bumbu yang lain ya. Gampang banget kan bumbunya. Nah, sekarang tinggal tomatnya, aku iris-iris. Ini sengaja belakangan tomatnya supaya nanti masih ada tekstur tomatnya ya. Nah, diaduk lagi. Lalu sekarang aku mau kasih untuk santan 1 saset aja.
Kalau misalnya kuahnya kurang atau sudah menyusut banget, bisa ditambahin dikit boleh ya. Jadi sekitar ditambahin 50 sampai dengan 100 ml lagi juga nggak apa-apa. Nah sekarang tinggal terakhir ditambahin, dimasukin untuk cabai rawitnya tadi. Aku sengaja cabai rawitnya utuhan supaya kuahnya ini nggak terlalu pedes ya, karena kan tadi sudah pakai untuk cabai keritingnya waktu diulek tadi. Waktu di blender sudah ada cabai keriting. Nah kalau udah tinggal dikoreksi rasanya. Kalau sudah oke, bisa diangkat dan dimatikan. Nah ini sudah jadi enak banget loh teman-teman. Ada asemnya, manisnya, gurihnya dari santan. Bener-bener enak banget. Dan yang pasti kuahnya aku suka yang masih banyak gini, masih nyemek-nyemek gini. Karena nanti kuahnya ini bisa untuk pakai nasi, tinggal dicampur sama nasi. Nah dicobain ya teman-teman resepnya.